Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruci Mayasari dengan NIM A251217072. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu kesetimbangan. Adapun isi materi yang kita bahas, yang pertama, pengertian kesetimbangan kimia. Yang kedua, hubungan antara Kp dan Kc. Yang ketiga, asas Le Chatelier. Yang pertama, pengertian kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk bertemu dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring waktu. Kesetimbangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesetimbangan statis terjadi ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, yaitu tidak ada gaya yang dihasilkan. Yang kedua, kesetimbangan dinamis diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, tapi objeknya sendiri bergeser. Yang kedua yaitu hubungan Kp dan Kc. Nah, antara tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan tekanan gas memiliki suatu hubungan. Hubungan antara Kp dan Kc dapat ditentukan dalam sebuah persamaan melalui persamaan umum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Dapat diperoleh hubungan antara Kc dan Kp. Kemudian, tetapan kesetimbangan atau Kc dan tetapan kesetimbangan parsial gas atau Kp. Kc dan Kp saling berhubungan karena kita dapat menentukan Kp dari Kc suatu reaksi. Nah, rumus dari mencari Kp yaitu Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N gas, di mana Kp yaitu konstanta kesetimbangan tekanan gas, sedangkan Kc merupakan tetapan kesetimbangan konsentrasi. R merupakan tetapan gas dengan nilai 0,082075 liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian T merupakan suhu, delta N merupakan jumlah mol gas, di mana delta N diperoleh dari P ditambah Q dikurang M ditambah N. Dari persamaan hubungan antara Kc dan Kp dapat disimpulkan bahwa nilai Kc sama dengan Kp saat RT delta N sama dengan 1. Kondisi ini terjadi saat nilai delta N sama dengan 0 atau koefisien gas reaktan sama dengan koefisien gas produk. Yang ketiga, asas Le Chatelier. Henry Louis Chatelier mengungkapkan bahwa kesetimbangan kimia dapat digeser dengan cara menaikkan atau menurunkan konsentrasi salah satu zat, serta merubah suhu dan tekanan suatu sistem reaksi kimia. Adapun pengaruh dari konsentrasi yaitu penambahan atau pengurangan konsentrasi suatu reaktan dapat menggeser keseimbangan kimia, di mana yang pertama, jika konsentrasi zat A dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Reaksi akan berjalan dengan mengganti reaktan A yang kurang agar tetap setimbang. Yang kedua, jika reaktan A terus dikurangi, kesetimbangan akan terus bergeser ke kiri, menghasilkan reaksi searah, yaitu C ditambah D menghasilkan B. Yang ketiga, jika konsentrasi A ditambahkan, kesetimbangan bergeser ke arah kanan, membuat produk yang lebih banyak. Bagian B, pengaruh tekanan. Menurut asas Le Chatelier, perubahan tekanan memengaruhi kesetimbangan kimia. Jika tekanan dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang lebih besar. Saat tekanan diturunkan, kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah mol yang lebih besar, yaitu ke kiri. Namun, jika tekanan dinaikkan, kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah mol yang lebih kecil, yaitu ke arah kanan.
Yang ketiga, pengaruh suhu. Suhu dapat dinaikkan atau diturunkan untuk menggeser kesetimbangan kimia. Jika suhu dinaikkan, sistem akan berupaya untuk menurunkan kembali suhu menjadi normal dan menghasilkan reaksi eksoterm. Adapun jika suhu diturunkan, sistem akan berusaha untuk menaikkan suhu dan menghasilkan reaksi endoterm. Berikut adalah contoh soal dari pembahasan. Yang pertama, menurut asas Le Chatelier, langkah apa yang dilakukan agar produk amoniak yang dihasilkan maksimal? Yang kedua, pada kondisi 298 Kelvin dan 1 atmosfer, hitunglah harga Kp dan Kc dari reaksi kesetimbangan tersebut jika diketahui delta G derajat F dari NH3 sama dengan 16,7 kJ per mol, delta G derajat F untuk N2 dan delta G derajat F untuk H2 sama dengan 0. Yang ketiga, hitunglah perubahan entalpi dari delta U dan delta A. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari contoh soal. Nomor 1, menurut asas Le Chatelier, langkah apa yang dilakukan agar produk amoniak yang dihasilkan maksimal? Langkah yang perlu dilakukan yaitu, jika konsentrasi N2 dan H2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau produk. Kemudian, jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil atau produk. Dan jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau tekanan dari produk. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 2. Nah, di sini yang diketahui pertama itu delta G derajat F itu dari NH3 sama dengan 16,7 kJ per mol. Kemudian delta G derajat F untuk N2 sama dengan 0. Delta G derajat F untuk H2 juga 0. Nah, yang di sini yang ditanyakan pada soal itu yang pertama harga Kp, kemudian harga Kc. Nah, untuk penyelesaiannya, sebelum kita mencari harga Kp dan harga Kc, sebelumnya kita mencari delta G. Nah, di sini delta G sama dengan 2 dikali delta G derajat F dari NH3 dikurang dengan delta G derajat F N2 ditambah delta G derajat F untuk H2. Nah, di sini 2 ini merupakan koefisien dari N2NH3. Kemudian delta G derajat F NH3 kita masukkan nilainya yaitu 16,7 kJ per mol. Nah, untuk delta G derajat F untuk N2 dan H2 dia masing-masing nilainya 0. Nah, kemudian setelah itu 2 kita kalikan dengan 16,7 kJ per mol. Kita dapatkan nilai dari delta G yaitu 33,4 kJ per mol. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari delta G, kemudian kita mencari length Kp. Nah, rumusnya itu length Kp sama dengan delta G per nRT. Nah, di sini kita masukkan nilai dari delta G tadi 33,4 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kenapa di sini pakai 10 pangkat min 3? Karena tadinya nilai dari delta G ini kilojoule per mol, kita ubah menjadi joule per mol. Kemudian kita bagi dengan nilai dari nRT, yaitu 8,13 joule per mol dikali Kelvin, dikali dengan nilai T yaitu 298,3. Kemudian yang kita kalikan pertama itu yang bagian bawah. Nah, di sini 33,4 dikali 10 pangkat min 3 joule per mol tetap. Yang kita kalikan pertama yang di bagian bawah ini sehingga hasilnya 2,477.572 joule per mol. Nah, kemudian setelah itu kita bagikan sehingga hasil yang kita peroleh yaitu 13,48. Nah, setelah kita mendapatkan nilai length Kp yaitu 13,48, kemudian kita menghitung Kp-nya. Nah, di sini Kp-nya kita ubah menjadi E sama dengan
13,48, sehingga nilai dari KP yaitu 714,972,958. Jadi harga KP dari reaksi kesetimbangan tersebut yaitu 714,972,958. Nah, setelah tadi kita mendapatkan nilai dari KP, selanjutnya kita mencari nilai dari KC. Nah, di sini rumusnya KC sama dengan KP per RT pangkat delta N. Nah, di sini delta N sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Selanjutnya kita masukkan nilai dari KP ini ke sini yaitu 714.972,958. Kita bagi dengan nilai dari RT yaitu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali dengan nilai dari T itu yaitu 298 Kelvin pangkat min 2. Nah, min 2 ini kita peroleh dari ini delta N ini. Setelah itu kita turunkan 714.972,958 kita bagi dengan nilai dari RT pangkat delta N ini. Jadi yang kita jumlahkan pertama itu yang bagian bawah ini, sehingga kita peroleh 24,436 pangkat min 2. Nah, setelah itu kita turunkan lagi nilai dari KP yaitu 714.972,958 kita bagi dengan hasil yang RT pangkat delta N ini, sehingga hasilnya itu 0,00168. Kemudian kita bagikan sehingga diperoleh 425.141,667, sehingga ini adalah nilai akhir dari harga KC. Nah, untuk soal yang ketiga itu kita disuruh mencari perubahan entalpi dari delta U dan delta A. Nah, di sini sebelum kita mencari delta U, kita harus mengetahui dulu delta S-nya. Nah, rumus untuk mencari delta S yaitu delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Nah, di sini yang kita ketahui tadi dari soal sebelumnya, delta G-nya sudah kita peroleh yaitu 33,4 kJ per mol. Nah, untuk delta H-nya juga sudah diketahui yaitu min 92 kJ. Kemudian nilai dari T yaitu 298 Kelvin. Nah, di sini yang belum diketahui itu delta S-nya. Sehingga kita pindahkan ke ruas kiri delta S-nya dan delta G-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi minus. Jadi di sini minus 33,4 kJ per mol kita kurangi dengan nilai dari delta H yaitu 92 kJ per mol. Kita bagi dengan nilai dari T yaitu min 298 Kelvin. Sehingga kita peroleh dari penjumlahan di atas ini min 125,4 kJ kita bagi dengan 298 Kelvin. Sehingga kita peroleh delta S sama dengan 0,4208 kJ per mol kali dengan Kelvin. Nah, setelah kita mengetahui mencari tadi delta S, kemudian kita mencari delta U, kita menggunakan rumus delta H sama dengan delta U ditambah RT delta N. Nah, di sini delta N-nya sama dengan min 2. Kemudian delta H yang kita peroleh tadi yaitu min 92 kJ sama dengan delta U ditambah dengan nilai dari RT yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian kita kali dengan nilai dari T yaitu 298 Kelvin dan kita kali dengan nilai dari delta N yaitu min 2. Kemudian kita jumlahkan di sini min 92 kJ sama dengan delta U ditambah hasil dari RT delta N ini kita jumlahkan, kita peroleh min 4955,144 Joule. Kemudian delta U ini kita pindah ruas ke sebelah kiri dan delta H ini kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga hasilnya positif. Sehingga delta U sama dengan 92 kJ kita bagi dengan
4.955,144 Joule. Dan kita peroleh delta U sama dengan 98,955 kilojoule. Nah, kemudian kita mencari nilai dari delta A. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu delta A sama dengan delta U dikurang T delta S. Nah, kita masukkan nilai dari delta U yang telah kita peroleh tadi yaitu 98,955 kilojoule. Kita kurangi dengan nilai T yaitu 298 Kelvin. Dan nilai delta S yang kita cari tadi yaitu min 0,42808 kilojoule per mol kali Kelvin. Setelah itu, kita turunkan nilai dari delta U dan kita jumlahkan nilai dari T delta S sehingga kita peroleh 125,3984 kilojoule per mol. Kemudian kita jumlahkan nilai keseluruhan dari delta U dan T delta S. Dan kita peroleh 224,3534 kilojoule per mol. Jadi ini adalah hasil akhir dari delta A yang kita peroleh dari soal tadi. Demikianlah pembahasan contoh soal dari materi kesetimbangan. Sekian pembahasan dan contoh soal dari materi kesetimbangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.